Oke, langsung saja nih, nggak usah basa-basi. Saya akan mengulas resiko menggunakan kontak darurat palsu. Ada dong teman-teman yang pinjol pakai kontak darurat palsu, atau kontak daruratnya di dia doang, dia sendiri gitu maksudnya. Nah, maksudnya mungkin agar kalian tidak bisa dihubungi ya ketika gagal bayar, atau kalian sengaja memberikan kontak darurat yang tidak sesuai saat mengajukan pinjaman online, ya kan? Terus apakah dengan menggunakan kontak darurat palsu akan bisa dikenakan pidana karena pemalsuan data atau penggelapan data? Oke, mari kita bahas. Kita bahas secara lengkap di video kali ini ya. Jadi gini teman-teman, buat kalian yang mungkin saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online atau pinjol legal, kemudian kalian menggunakan kontak darurat palsu saat pengajuan pinjaman online, mungkin sering mendapat ancaman dari DC pinjol bahwa kalian akan dijerumuskan ke penjara, atau mungkin dibawa ke jalur hukum, ke jalur pidana, karena kalian memasukkan data dan tidak memberikan data yang sebenarnya. Oke? Ada tuh DC-DC yang ngancam seperti itu. Kalau kalian pakai kontak darurat palsu dengan nomor palsu, kalian akan dipidana. Ada DC yang ngancam-ngancam seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, di sini saya akan menjawab dengan jelas bahwa dengan urusan masalah kontak darurat yang palsu seperti ini, kalian tidak akan dibawa ke jalur hukum dan tidak akan bisa dituntut secara pidana sekalipun bahwa kalian memberikan data palsu untuk kontak darurat kalian. Oke, kalian tidak akan dipidana. Karena yang namanya kontak darurat itu nomor HP, logikanya nomor HP itu tentunya setiap orang bisa berubah-ubah dong. Bisa seenaknya gonta-ganti kapan saja tanpa persetujuan dan konfirmasi ke pihak pinjol itu dong. Nah, itu logikanya begitu. Nah, sekarang jika pihak pinjol tersebut merasa kalian menipu mereka dan merasa kalian memasukkan data, harusnya secara aturan pihak pinjol dari awal sudah memverifikasi dong kontak darurat. Tapi nyatanya kebanyakan pinjol itu kan nggak konfirmasi nomor kontak darurat, ya kan? Walaupun ada, tapi nggak banyak. Apakah benar nomor yang dicantumkan adalah nomor darurat dari si peminjam, atau cuma nomor kontak palsu yang banyak ditemukan di media sosial? Bahkan alamat yang tertera di aplikasi saat melakukan pengajuan pinjaman pun tidak dikonfirmasi dulu kebenarannya. Bisa saja nih ya, peminjam itu udah pindah alamat, pindah tempat. Jadi sekarang yang salah siapa? Memang kalian juga salah ya dengan sengaja memberikan kontak palsu, tapi si pinjol ini juga salah karena mereka menyetujui pinjaman kalian tanpa mengkonfirmasi bahwa kontak tersebut benar atau enggak, dan juga alamat kalian saat ini benar nggak sesuai KTP dan belum pindah dari rumah. Bahkan ada pinjol mereka dengan sengaja mencairkan kepada uang kalian tanpa persetujuan dulu, tiba-tiba dicairin. Ada pinjol kayak gitu, tanpa mengkonfirmasi, kita baru daftar tiba-tiba kita dicairin. Parah tuh pinjol kayak gitu. Jadi bagi mereka, para fintech ini berpikir yang penting uangnya bakal dikembalikan, atau kalau tidak dibayar mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang gagal bayar. Kan sadis. Masalah utang piutang itu maksudnya menjerumuskan ke pidana. Jika sampai dibawa ke pidana pun pinjol yang akan rugi, karena mereka akan keluar banyak uang untuk persidangan, dan belum tentu kalian dipaksa untuk membayar sekarang juga. Kalau memang uangnya kalian belum ada, kalian cukup menyanggupi bahwa kalian hanya mampu mencicil berapapun yang kalian sanggup. Misalnya gini, kalian pas di persidangan perdata nih, ditanya sama hakimnya, kamu sanggup berapa? Terus kalian punya uang, hutang kalian misalnya 10 juta. Terus akhirnya kita bilang, saya mampunya sebulan 50 ribu. Ya udah, disahin sama pengadilan 50 ribu. Kan parah, hutang 10 juta, kita nyicilin 50 ribu per bulan. Di satu sisi, pinjol ini maju kena mundur kena, tetap rugi mereka kalau masuk ke persidangan perdata ya. Jadi sekarang yang rugi siapa? Yang jelas rugi adalah pihak aplikasi pinjaman online tersebut. Mereka sudah melaporkan, misalnya ini jadi gelar perkara lah gitu, atau mereka mesti nyewa pengacara dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian diancam sama DC karena memberikan kontak darurat palsu, kalian akan dibawa ke jalur hukum, akan dipenjara. Kalian jangan takut ya, karena semua itu hanya gertakan aja nih, supaya kalian mau tidak mau memaksakan untuk membayar tunggakan pinjaman kalian. Tidak semua yang diinfokan kepada DC itu 100% benar ya. Ancaman-ancaman itu hanya sekedar hoax ya gitu. Kalian wajib untuk memeriksa sendiri. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau digertak, jangan mau ditakut-takuti, karena di sini kalian harus belajar ya. Kalian wajib untuk melek hukum nih, di mana biasanya senjata para oknum pinjol ini adalah tentang hukum yang membuat orang ketakutan. Buat kita yang awam nih, kalau kita bicara hukum-hukum pasti kita takut dong. Oke, maka dari sekarang kalian harus
sering-sering dah buka YouTube, baca-bacalah tentang permasalahan gagal bayar. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.